kasus lagi. Oh gitu. Kaki belum ya? Korban sampai duduk lagi, korban duduk ya. Penyidik Polda Metro Jaya akhirnya menambahkan jeratan pasal terhadap para tersangka penculikan Kepala Cabang atau Kacap Bank BUMN Muhammad Ilham Pradipta. Para tersangka dijatuhi pasal tambahan yakni pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Semula para tersangka hanya disangkakan pasal 328 dan 333 KUHP tentang penculikan dan perampasan kemerdekaan orang lain. Dan untuk informasi selengkapnya, Tribuners, kami telah terhubung dengan jurnalis dari Tribun Jakarta, Anas Furhon Rohim. Selamat sore, rekan Anas. Ya, sore Ira. Baik, rekan Anas, apakah ada alasan atau hal yang mendasari penyidik Polda Metro Jaya akhirnya menambahkan jeratan pasal dalam kasus ini? Ya baik, penyidik Polda Metro Jaya akhirnya mengakui bahwa kasus penculikan Kacap Bank BUMN yakni Muhammad Ilham Pradipta yang berusia 37 tahun bukanlah sekedar penculikan biasa. Penyidik Polda Metro Jaya dalam hal ini telah menambahkan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan terhadap para tersangka. Hal itu berdasarkan petunjuk dari Jaksa Penuntut Umum, di mana diketahui penyidik sebelumnya melimpahkan berkas perkara tahap 1 kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, dan kemudian berkas tersebut diteliti oleh Jaksa Penuntut Umum, dan jaksa kemudian memberikan petunjuk bahwa seharusnya ada penambahan pasal 338 KUHP, dan penyidik pun saat ini berupaya untuk merampungkan berkas perkara di mana nantinya para tersangka akan dijerat dengan pasal pembunuhan yakni pasal 338 KUHP. Iraka. Baik, Anas, kapan tepatnya penambahan pasal ini dilakukan? Oke. Baik, berkas perkara kasus penculikan Kacap Bank ini sendiri sudah dilimpahkan sejak 2 minggu atau 2 pekan lalu, dan setelahnya jaksa melakukan penelitian sekitar 1 pekan hingga akhirnya berkas tersebut dikembalikan ke penyidik Polda Metro Jaya, dan jaksa memberikan petunjuk bahwa kasus penculikan ini ditambahkan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Dan selain itu juga penambahan pasal ini dilakukan dengan alasan melihat adanya rekonstruksi yang menemukan fakta baru di mana ada penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Baik, rekan Anas, apakah ada bukti baru yang kemudian ditemukan hingga akhirnya penyidik ini menambahkan jeratan pasal tersebut? Ya. Dalam rekonstruksi yang digelar di depan gedung Ditreskrim Polda Metro Jaya beberapa hari lalu, ditemukan fakta bahwa uh, sejumlah tersangka melakukan penganiayaan terhadap korban di dalam mobil Toyota Fortuner. Peristiwa itu terjadi saat korban dipindahkan dari mobil Avanza beberapa saat setelah korban diculik oleh para pelaku penculikan, dan korban diketahui di itu yang ditemukan sendiri terjadi atau ditemukan saat proses rekonstruksi berlangsung yang digelar di depan gedung Ditreskrim Polda Metro Jaya beberapa waktu lalu. Dan dalam proses rekonstruksi itu ditemukan fakta bahwa sejumlah pelaku atau sejumlah tersangka melakukan penganiayaan di dalam mobil. Meskipun korban sempat melawan, korban akhirnya tidak berdaya hingga akhirnya korban diseret keluar
dan ditelantarkan di lahan kosong hingga akhirnya meninggal dunia. Iraka. Baik, rekan Anas, terkait penambahan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan ini, apakah jeratan pasal ini juga diberlakukan untuk semua tersangka? Mungkin bisa dijelaskan terkait alasannya. Ya, berdasarkan keterangan dari Wadireskrim Polda Metro Jaya, AKBP Putuholis dan juga Kasubdit Jatan Raj, AKBP Abdul Rohim, mereka mengatakan bahwa tidak semua tersangka dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, namun hanya 2 tersangka yang dijerat pasal tersebut, yakni tersangka berinisial MN dan juga tersangka berinisial YJP yang terbukti menganiaya korban hingga tewas di dalam mobil Toyota Fortuner. Dan untuk tersangka lainnya, hingga saat ini polisi masih terus melakukan pendalaman termasuk dengan mendalami adanya unsur pembunuhan berencana yakni berkaitan dengan pasal 340 KUHP. Baik, rekan Anas, apakah ada informasi lain yang ingin disampaikan kepada Tribuners? Ya, terkait dengan berkas perkara kasus penculikan dan juga pembunuhan Kacap Bank BUMN Muhammad Ilham Pradipta ini, penyidik Polda Metro Jaya menyatakan masih terus melakukan perampungan berkas perkara untuk selanjutnya nanti akan kembali dilimpahkan ke pihak Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Dan apabila berkas perkara tersebut nantinya telah dinyatakan lengkap atau P21, para tersangka akan dilimpahkan juga beserta barang bukti ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk selanjutnya menjalani proses persidangan. Dan diketahui juga bahwa tersangka dari oknum anggota TNI sendiri yang tadinya berjumlah 2 orang, kini ada atau bertambah menjadi 3 orang. Demikian, Iraka. Korban meninggal pada saat setelah dipindahkan dari mobil awal, dari mobil Avanza, dari tim penculik yang sudah kami sampaikan pada rilis di awal, dari tim penculik kepada tim penjemput, yang mana dipindahkan ke mobil Fortuner. Setelah dipindahkan ke mobil Fortuner, dibawa berputar-putar, disitulah korban dianiaya. Dan berdasarkan hasil visum bahwa yang kami dapatkan bahwa korban meninggal karena lemas, karena tertekan di bagian leher. Dan berdasarkan hasil penyidikan kami bahwa yang melakukan yang menyebabkan korban meninggal dunia adalah dilakukan oleh tersangka MN, inisial MN. Namun penganiayaan dilakukan di dalam mobil tersebut tidak hanya oleh MN saja, yaitu termasuk oleh AAM, ulangi YJP, karena yang di dalam mobil itu yang mengamankan korban di dalam mobil Fortuner itu adalah 2 orang, YJP dan MN. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.